Pedih natiku. Semangat na di belakang dia bilang, iri na dulu. Tidak ada di masalah. Cuma memang ada gambaran yang disampaikan oleh Nabi. Likulli syai'in hazadu wa zadu ummati baina sittin wa sab'in. Tiap sesuatu ada waktunya akan dicabut dan malaikat pencabut nyawa akan datang mencabut nyawa kita saat umur kita umumnya antara 60 tahun sampai 70. Banyak-banyak kapan masuk rumus ini. Ada yang masuk rumus di sini? Baik-baik yang perasaan. Saat umur 60 tahun sampai 70 tahun itulah masa-masa kritis. Karena itulah Allah supaya kita lebih siap menghadapi persiapan ini. Aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun engkau berada, pasti kematian akan datang. Ada orang meninggal saat bangun dari tidurnya. Ada orang meninggal saat berkendara menuju ke kantornya. Inilah semua menjadi pelajaran supaya kita bisa menyiapkan diri bahwa kita pun pasti akan mati. Insya Allah. Nasihat agama yang kedua terkait dengan kematian. Ingatlah bahwa kelak kita semua ini akan dimandikan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau meninggal nanti saya yakin tak sanggup memandikan dirinya. Boleh tidak saya tanya dan bisa dijawab, betul tidak Ibu? Siapa ya mandi ki? Tentu orang lain. Maka apa pelajaran bahwa ingatlah bahwa nanti kita semua akan dimandikan. Pelajaran yang tak kalah penting lewat pesan agama ini. Jangan ki sombong. Halo. Ulang halo. Satu kali Pi. Halo. Jangan ki sombong kodong. Apa kamu disombong? Baik-baik sifatnya. Baik-baik sifatnya. Karena kalau baik sifatnya lalu nanti meninggal, saya yakin dan percaya semua orang akan meneteskan air mata, apalagi kalau biasa dibantu. Mau lihat tidak buktinya malam ini? Saya yakin almarhumah ini adalah orang baik. Maka begitu banyak keluarga yang datang. Padahal mungkin sibuk ki, tapi kenapa kita datang di acara takziah malam ini? Karena kebaikannya itu orang yang diingat sehingga orang datang. Betul tidak? Ustaz Ansar bisa akan di satu tempat dimanapun takziah. Kalau banyak kursi, tidak banyak jemaah yang duduk. Saya bilang, oh Kang Masih. Kalau tidak baik sifat, jangan lagi bawa kursi banyak. Malas orang datang. Tapi tidak ada orang Makassar yang begitu. Orang sana aja. Kemarin ceramah di sana, dibilang tidak ada di sini Ustaz. Di Jalan Sulu. Mati nih. Ayo. Pesannya kita dimandikan supaya jangan menganggap diri lebih baik. Biasa maki. Kalau ada yang merasa dirinya lebih kaya, sabarlah. Begitu banyak orang lebih kaya daripada kita, tapi tidak baiknya mamu itu kalau biasa-biasa. Ada orang yang mungkin merasa dirinya pejabat. Sabar maki. Ada orang yang lebih tinggi jabatannya, tapi tidak berlomba-lomba nanti keluarga akan berkata, nanti saya akan mandikan, nanti saya yang akan angkat jenazahnya, nanti saya yang ini dan sebagainya. Kalau kita baik kepada sesama orang lain, utamanya kepada tetangga dan keluarga, insya Allah. Karena itu sebelum kita sambung, ayo kita sama-sama membaca istighfar, karena kadang muncul memang penyakit pada diri kita, merasa kita lebih baik dibandingkan orang lain. Biasa-biasa mungkin. Ayo sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Sama-sama. Astaghfirullah minal khataya. Sambung. Astaghfirullah Rabbal baraya
Astaghfirullah minal khotaya. Sekali lagi sambil kita ikhlaskan semua sifat-sifat yang melekat yang tidak baik buat mami. Nak suka ki orang kalau sombong ki, Bu? Coba jujur ki, nak suka ki? Siapa suka ki? Nak suka ki orang kalau koro-koroan ki, Bu? Makanya Darjo yang koro-koroan datang malam ini tuh. Halo ulangin, Darjo yang koro-koroan datang ini tuh. Di situ di kampungku yang koro-koroan bapak-bapak. Kalau di sini siapa yang koro-koroan, Bu? Oh, di sini koro-koroan bapak-bapak jadi tak balik lagi kapan? Ayo sama-sama satu kali. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Ya Allah, banyaknya orang datang. Ini banyak kursi juga, Pak. Perasaanku ini baru setengah tamu tak yang datang. Tambah lagi kursi. Barak mau dimakan kue juga ini. Ya. Lanjut. Yang ketiga, pesan agama untuk kita semua terkait dengan kematian. Ingatlah bahwa kelak kita semua akan dibungkus dengan kain kapan. Ketika kita dibungkus dengan kain kapan, tidak ada lagi bedanya kain kapan yang digunakan oleh orang yang punya banyak tabungan di bank dengan yang tidak punya banyak tabungan. Betul tidak, Ibu? Sama jika kapan kain kapan tak nanti di sama ji. Ulangi. Sama ji. Satu kali bisa sama jika kain kapan tak. Yang dipakai warnanya juga yang kupakai juga warnanya putih. Sama. Lalu apa pesan agama bahwa kelak kita akan dibungkus dengan kain kapan? Boleh mengejar harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa bahwa kejar pula persiapan. Begitu banyak kita tertipu dengan dunia. Kita menganggap bahwa uang itu akan ada cukupnya. Jawabannya tidak mungkin cukup. Karena kalau dapat penghasilan contoh 5 juta, pasti mau kita dapat tambahannya 10 juta, pasti mau tidak pernah habisnya yang namanya materi, Pak. Maka Allah berikan pelajaran tubuhmu dibungkus dengan kain kapan. Tidak ada bedanya yang pejabat dan bukan pejabat. Tidak ada bedanya yang kaya dan bukan kaya. Semua hanya dibungkus dengan kain yang tipis. Harganya pun sama. Warnanya pun sama. Perlakuannya pun sama. Jadi apa yang mesti kita banggakan, Bu? Coba maki, apa yang dibanggakan? Bajuta ini malam dipakai mahal-mahal semua. Tapi nanti kalau meninggal tidak dipakai, Ibu toh. Cincin tak gelantak besarnya semua. Bunda, nanti kalau mati dipakai gelantak atau tidak? Cincin galunta dipakai atau tidak? Jujur lagi paling Bunda di. Kalau lebih dulu meninggal dan sudah dikubur suami tak masih sehat dan kuat, kira-kira siapa yang pakaikan itu semua? Jujur dulu, semangat siapa yang pakaikan itu semua? Itu tidak mau menulangi. Pori-porita. Jawabannya cocok yang pertama. Lalu disambung dengan pertanyaan berikutnya, ikhlas Jaki? Pori-porita tidak ikhlas. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'izu abada. Pepatah Arab. Kejarlah dunia. Kejar dan kumpul harta sebanyak-banyaknya. Belilah mobil yang mahal. Bangunlah rumah yang mewah. Seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun. Itu urusan dunia.
wa'mal li akhirati. Tapi jika bicara masalah akhirat, persiapan ke kuburan, ka'annaka tamutu gada, maka persiapkan sebaik-baiknya seperti dan seolah-olah besok engkau akan dibungkus dengan kain kapan. Enak toh hidup kalau begitu. Kita kejar dunia, lalu juga mengejar persiapan kain kapan yang akan digunakan menuju ke kuburan kita. Insya Allah. Nasihat yang keempat. Kata agama untuk kita semua jadikan pelajaran. Ingatlah bahwa kelak engkau akan disolati. Maka rajin-rajinlah salat ketika engkau masih sehat dan masih hidup. Karena ada waktunya nanti engkau tak mampu lagi menunaikan perintah Allah. Awalu ma yuhasibu fil kabri as-shalah. Yang pertama kali dihisab dalam kuburan kepada almarhumah Hajjah Siti Amang itu adalah salatnya. Jika salatnya kita nanti itu baik, faqad afla wa anjaha, maka alangkah beruntungnya kita di dalam kuburan menunggu datangnya hari kiamat. Karena salat itu kata Rasulullah dalam hadis yang lain, as-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah pembuka pintu-pintu surga. Kita punya nenek yang sudah meninggal, mungkin sudah ratusan tahun, menunggu datangnya hari kiamat. Kita tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Maka dalam ajaran disampaikan, sambil menunggu waktu kiamat nanti, orang yang betul-betul bagus amal ibadahnya, maka insya Allah diberikan istirahat tempat untuk sementara yang namanya taman-taman surga di dalam kuburannya. Itulah salat yang menjadi pembuka taman-taman surga. Ayo, sudah semua mengikuti salat Isya ibu-ibu? Sudah? Tuh tidak kompak menjawab berarti. Ayo sebelum yang belum salat pulang ki salat Isya. Berapa rakaat ibu? Ya, alhamdulillah nafal di pale. Ayo semangat kita berbuat. Semangat salat, semangat berbuat amal ibadah supaya kita bisa tenang menghadapi persiapan kematian itu. Ayo kita sama-sama baca tasbih, tahmid dan tahlil. Subhanallah, ikuti semua. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ulangi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nasihat yang kelima. Agama mengajarkan, wahai manusia, ingatlah bahwa nanti engkau akan dikubur dan tidak ada orang yang sudi menemani. La ilaha illallah. Siapa yang mau temani? Silahkan jawab kalau ada yang mau temani, Bu. Silahkan jawab kalau ada yang mau temani di antara anak-anak tak, Bu. Silakan jawab kalau ada di antara bapak yang akan ditemani oleh anak-anaknya. Kupastikan nasihat agama ini berlaku kepada kita. Ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa sebenarnya yang paling sedih? Apakah orang yang meninggal ataukah mereka yang masih hidup ditinggalkan oleh keluarganya?" Maka Nabi menjawab, "Wahai Ummul Mukminin, sungguh orang yang berduka, contoh ibu meninggal, maka anak itu sedih. Tapi hakikatnya, ibu yang meninggal itu jauh lebih sedih dibandingkan anaknya ketika ia dimasukkan dalam kuburan. Karena saat itulah ia memanggil semua pengantarnya. Dia akan panggil anak-anaknya, wahai anakku,
Betul anak menangis, tapi mereka tidak ada yang mau tinggal. Ya panggil suaminya, seandainya suaminya masih hidup. Wahai suamiku. Suami dipanggil, mohon maaf, suami pun akan pulang. La ilaha illallah. Dia panggil ayah dan bundanya. Dia panggil semua yang mengantar. Saat itulah ia menangis dan berkata, ternyata agama telah menyampaikan kepadaku, kelak saya hanya sendiri dan tidak ada yang mau menemani. Bagaimana? Bu, sendiri. Halo Pak, alalita. Jadi santai makin hidup Pak. Silahkan kejar dunia, tapi ingat, bekal yang akan dibawa dalam kuburan itu adalah amal soleh. Tidak ada yang lain, hanyalah amal soleh. Sekali lagi Ustaz Ansar tegaskan, tidak ada yang lain, hanyalah amal soleh yang bisa kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Jam berapa Ibu? Cukup Mika Pak? Halo. Cukup atau sambung? Sudah 35 menit minta. Sambung berapa menit? Sampai jam berapa Bu? Sampai jam 11. Bisa jadi duduk sampai jam 11. Duduk makin aku pulang dulu saya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin berikutnya, almarhumah Hajjah Siti Amang betul sudah dikubur. Ayah bunda kita sudah dikubur beberapa tahun yang lalu. Tapi penjelasan yang mesti diuraikan adalah yang dikubur itu hanya jasadnya. Ustaz Ansar nanti meninggal, yang dikubur hanya tubuhnya. Kalau baik sifatnya, maka kuburan pun tidak akan pernah menghancurkan tubuh kita. Dalam artian jasad ini tetap utuh. Banyak kisah jasadnya orang yang dipindahkan kuburannya setelah dikubur berpuluh-puluh tahun tidak hancur. Banyak kan? Saya salah satu kisah yang pernah kusampaikan di Pasar Panampu, di samping pesantrenku di pesantren Dede Mangkoso, saat rel kereta api akan dibangun melewati tempat pekuburan yang cukup luas, banyak yang sudah dikubur. Tapi kuasa Allah, ada satu kuburan tertulis di misalnya tanggal ia dikubur, hari, tanggal, bulan dan tahun. Setengah abad sudah dikubur, jasadnya masih utuh, kain kafannya pun masih utuh. Apa pelajaran yang kita ingin ambil? Sungguh Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa orang yang meninggal itu, bahwa ruhnya tidak ada yang meninggal dan masih mengharapkan kiriman-kiriman kebaikan yang bisa mengalirkan pahala untuk almarhum ayah dan ibu kita, Pak Ibu. Lalu apa yang akan menjadikan pintu-pintu pahala untuk mereka yang sudah meninggal, ayah dan ibu yang sudah tiada? Yang pertama, jelas hadisnya adalah sedekah. Malam ini banyak kue yang dipersiapkan, saya perhatikan tadi, banyak kue yang masuk. Ada semua tamu dari situ semua. Siapa yang makan sebentar sedekah kue, siapa yang minum sebentar sedekah minuman, 40 hari, 40 malam mengalir pahalanya kepada almarhumah Hajjah Siti Amang. Maka dijelaskan dalam satu riwayat, saat sebentar kita makan dan minum, almarhumah akan berkata, "Mahaza ya Rabb, kenapa kuburanku begitu banyak kiriman pahala ya Allah, seperti mata air begitu banyak air yang terkirim ya Allah." Malaikat membisikkan,
Itulah dahsyatnya keluargamu yang bersedekah tadi malam di rumahmu, wahai ibu yang berbahagia. Jadi sebentar ibu, kalau dibagi kue, alhamdulillah, ambil ke semua dia. Ustaz bagaimana kalau dibagi masih banyak? Bungkus semua. Bagaimana kalau sudah dibungkus dan masih ada? Kasih kantong pulang. Tidak apa-apa, kita betul bungkus pulang, tapi yang dapat pahalanya almarhumah Hajjah Siti Amang. Itulah dahsyatnya sedekah. Az-zadaqatu taruddul bala. Ketika ada orang yang meninggal, maka diperintahkan oleh Nabi kita semua keluarganya, sedekahlah, sedekahlah, sedekahlah. Karena sedekahmu akan menjadi penolong jenazah. Bahkan Ustaz Ansar juga biasa mendapatkan sedekah dari jemaah. Dan sedekah yang paling berkesan kudapatkan adalah tempat tidurnya itu jenazah dibungkuskan naik di atas mobil, dan pada saat pulang malapku dia pulang. Tidak bisa ku lupa itu, Bu. Tidak ku kasih masuk di rumah, ku kasih teman, ambil kita mana. Bilang kita Ustaz kebaik hambal baru. Dalam hati dia tapi jenazah tadi sini. Sampai sekarang kalau ku ingat gitu malapku tonjak masuk. Tidak apa-apa, sedekah, sedekah. Ustaz, bolehkah saya bersedekah tapi bukan dalam bentuk acara takziah seperti ini lalu bersedekah? Boleh. Contoh ketemu dengan Ustaz Ansar di warung kopi. Mohon maaf tapi jarang Kak, boleh kata tidak. Kalau ketemu Ki di warung coto, lalu ada Kak masuk, langsung Ki bilang Ustaz kebayarkan Ki mau. Tidak apa-apa. Itu sedekah. 40 hari, 40 malam. Nah, itu pesan yang pertama untuk anak-anaknya almarhumah. Bersedekahlah besok hari Jumat. Itu sedekah terbaik bisa dilakukan. Beli nasi kuning, antarkan 5 bungkus ke anak-anak panti asuhan, anak-anak yatim piatu. Itu berkah untuk almarhum ayah dan bunda. Ya, insya Allah. Tapi sebelum dilanjut, rugikah kita bersedekah Bapak Ibu? Ada orang miskin gara-gara bersedekah? Siapa yang bilang ada orang miskin gara-gara bersedekah? Tidak ada. Sebaliknya, dengan sedekah itu akan mendatangkan keberkahan. Dan orang yang rajin bersedekah akan disayangi sesamanya. Mau lihat buktinya? Mau lihat buktinya, Bu? Kalau teman tak biasa kita sedekah, nak panggil kita pergi di mall, ikut atau tidak? Kenapa kita mau ikut? Karena tidak lapar kita. Tapi kalau orang yang tidak mau bersedekah panggil Ki pergi di mall, mau ikut atau tidak? Kenapa tidak mau Ki? Karena orang pun akan senang dengan kita. Jangankan manusia, yang namanya kucing pun akan senang kalau kita bersedekah. Apalagi orang yang sudah dikubur, kita akan mendapatkan limpahan berkah atas sedekah itu. Mau lihat buktinya kucing? Pernah lihat kucing Ibu? Pernah lihat? Bagaimana suaranya? Kucing kalau pernah disedekah, maka dia akan memanggil kita dengan kalimat mesra sambil melihat wajah dan mata. Dia berkata begini, dia mak dulu meow. Tapi jangan bilang persis. Meow. Nah cium kaki kita Pak. Nah cium tak? Nah cium gitu sarunta atau karena cium talaputa. Tapi kalau tidak pernah disedekahi kucing, turun dari mobil tak mobil mahal, jangan harap kucing mau datang sambut kita. Dari kejauhan dia hanya bilang begini, seolah-olah ia mengatakan seke. Nauzubillah min saling. Ada orang seke yang datang malam ini? Ulangi satu kali, ada orang seke datang malam ini? Batapakah? Kelihatan dari wajah tak selalu senyum, insya Allah. Lalu poin yang kedua, apa yang dinantikan oleh mereka yang sudah dikubur adalah, wahai anak-anaknya almarhumah, pergi ke ziarah kuburannya orang tua tak, pergi ke. Kenapa ziarah kubur Ustaz? Kubahaskan sedikit. Ketika Rasulullah sudah dikubur, Bilal bin Rabah tak mampu mengumandangkan azan ketika Rasulullah sudah dikubur. Bilal bin Rabah merasa sangat kehilangan. Maka ia pun datang menuju ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq sambil memohon. Lalu ia berkata, ya Amirul Mukminin, sungguh saya tak mampu lagi memandangkan azan. Biarkan saya tinggalkan Madinah, wahai Abu Bakar As-Siddiq.
Cukuplah saya menjadi muazzinnya Rasulullah. Saya tidak mau lagi karena tak sanggup mengumandangkan azan. Bilal bin Rabah setelah pamit dari Abu Bakar As-Siddiq meninggalkan kota Madinah yang menuju ke tempat yang cukup jauh, dan pada saat Rasulullah sudah terpisah dengan Abu Bakar, pada saat Rasulullah ditinggalkan oleh Bilal bin Rabah, apa yang terjadi Pak Ibu? Bilal didatangi oleh Rasulullah lewat mimpi dengan kalimat yang sederhana. Bilal hanya dipanggil oleh Nabi lewat mimpi itu dengan kalimat, "Wahai Bilal, wahai Bilal, wahai Bilal, apa yang membuatmu tidak rindu kepadaku? Tidak rindukah engkau Bilal kepadaku Bilal? Kenapa engkau tidak datang mensyaraiku Bilal? Datanglah Bilal, datang engkau mensyaraiku Bilal, datanglah Bilal." Dengan kalimat itu, Bilal bin Rabah terbangun dari tidurnya lalu menangis, lalu berkata kepada istri dan keluarganya, "Wahai keluargaku, sungguh Rasulullah datang memanggilku untuk datang mensyarainya." Maka sebentar saya akan terbang ke sana, saya akan berjalan ke sana untuk mensyarai Nabi. Dari kejauhan Bilal bin Rabah mengucapkan, "Assalamu alayka." Sama-sama, ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Sama-sama. Assalamu alayka ya Habib Allah. Nabi kemudian disaksikan oleh sahabat. Bilal kemudian memeluk tempat Rasulullah berada. Itulah yang kita lakukan ketika berangkat ke Madinah pula, mengucapkan salamu alayka ya Rasulullah. Ayo pergi ke ziarah kubur semua. Ustaz, tapi kan ada pendapat tidak boleh ziarah kubur. Yang dilarang itu kalau pergi minta-minta. Ya Allah, pergilah. Di atas kuburan ayah dan bunda apa dibaca Ustaz? Dalam Al-Quran ada doa yang diajarkan. Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam bacaan ketika ada orang yang disalati jenazahnya boleh dibaca Allahumma ghafir lahu kalau laki-laki, Allahumma ghafir laha kalau perempuan. Lalu kadang jemaah yang sotak bertanya, bagaimana kalau yang meninggal bencong? Ya balik nih, Allahumma ghafir lahu ha. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuanhu. Ustaz, saya juga tidak bisa hafal. Bolehkah bahasa Indonesia? Boleh. Bahasa Indonesia maki. Ya Allah, ampunkan dosanya ayah bundaku, luaskan kuburannya ya Allah. Hampankan taman-taman surga untuknya ya Allah. Ampunkan dosaku ya Allah. Lalu tutuplah dengan membaca Al-Fatihah. Itu yang kita lakukan saat berangkat ke kuburannya untuk ziarah kubur. Ustaz Ansar kalau rindu dengan almarhum yang merawatku dari lahir sampai sekarang, pergi ke kuburannya, pergi ke almarhum itu menanti kedatangan kita semua. Bagaimana rasanya bunda kalau 3 anak tak, lalu tak satu pun dari mereka yang datang ke rumah tak? Bagaimana perasaan tak? Bahagia tidak? Senang tidak? Sama itu. Yang menanti kedatangan kita, yang menanti kedatangan menantunya, yang menanti kedatangan cucu-cucunya untuk menziarahi kuburannya. 2. Yang ketiga, pertama tidak mau masuk di rumah kedua. Kalau ada anak kedua tidak mau tongi masuk anak ketiga iya. Kenapa tidak mau masuk? Karena mungkin bertengkar. Bagaimana perasaan tak sebagai ayah dan ibu? Sedih tidak? Itu pun terjadi kepada mereka yang sudah dikubur. Kapan anak-anak tak? Kapan orang yang sudah dikubur lalu anak beser-beser terputus silaturahim? Nauzubillah min zalim. Boleh tidak dikatakan apa yang bisa dibalaskan untuk mereka yang sudah membesarkan kita, Pak? Ibu, Pak, tidak kasihan sama orang tua tak yang tidak bisa istirahat baik-baik di kuburannya? Tidak kasihan Ki Kodong?
Saat hidup mereka sudah siksa, saat meninggal pun kita berikan azab untuknya. Apa yang kurang sudah Anda berikan, Ki? Nyawanya lagi mau nak kasih untuk anak-anaknya, sakinah sayang itu. Coba saya tanya Ki semua yang hadir. Kalau ada uang tak Ibu, apakah kita langsung berpikir beli baju baru ataukah disimpankan untuk anak-anak tak? Yang mana kita simpankan Bu? Untuk kita tuh anak-anak tak Bu? Saya yakin jawabannya sama. Kalau ada uang tak Bu, anak-anak tak gitu. Sama dengan bapak-bapak, kalau ada uang tak Pak, saya yakin tidak semangat jaki beli baju baru, melainkan disimpankan untuk anak-anak tak. Betul tidak Pak? Kenapa ibu dan bapak kompak semua sama untuk anak-anaknya? Karena itulah kasih sayang ayah dan ibu. Segala-galanya pasti dia akan simpankan untuk anaknya. Tadi Pak, saya peluk anakku itu waktu ku antar ke sekolah, belum Pak ketemu sampai sekarang. Ku peluk, ku cium, nak, sabar nih nak. Ada janjinya ayah waktu di Mekah, belum pagi ku belikan, nak sabar dulu nak, sedikit lagi nak. Kenapa? Begitulah kasih sayangnya ayah dan ibu. Semua untuk anak-anaknya. Tak terkecuali seandainya nyawa pun bisa dikasih untuk anak. Anak pun akan kita berikan nyawa saking disayangnya. Tapi kadang anak lupa untuk membuat orang tuanya tenang dalam tempat istirahatnya di kuburannya. Sehingga banyak anak yang beser-beser. Na'udzubillah min salih. Makanya kita sama-sama baca doanya. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadang saya baca di mana saya tak siap. Rabbi habli mina solihin. Semoga anak-anak tak made cesi pari-pari cenna, made cesi sama amutna, nade gagaman taji anak madoraka lokaridi. Ayo baca cakik sama-sama. Rabbi ghfirli sama-sama. Wali walidayya ikut warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh suara tak? Supaya saya yakin ada doa yang diterima dari kita. Saya yakin ada seorang ibu yang berdoa ini langsung tembus ke arasy. Ayo sama-sama. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lalu kita sambung. Rabbi habli mina sholihin. Sama-sama. Rabbi habli mina sholihin. Sama-sama ulangi 2 kali. Rabbi habli minas sholihin. Terakhir. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kami Allah anak yang saleh dan salehah. Karena harta yang paling besar dalam hidup ini bukan mobil, bukan rumah, tapi anak yang saleh dan salehah. Coba Ibu, nak kasih ke Allah pilihan 3 tapi hanya 1 boleh diambil. Nak kasih ke Allah suami yang paling gagah di kampung ta, nak kasih ke Allah harta kita yang paling kaya di kampung ta, ataukah yang ketiga, nak kasih ke Allah pilihan anak yang saleh dan salehah. Pilih yang mana Ki semua? Pilih yang mana Ki? Ternyata semua kompak jawabannya. Seandainya boleh Ustaz 3 anak, lebih bagus lagi kalau 3 anak. Kita tomo yang paling kita tomo punya anak yang saleh dan saleha. Surga itu hidup tak kalau begitu kehidupan. Akhirnya saya mengerti ada kode bilang kue sudah kering Ustaz berhenti lagi. Kita akhiri takziah malam ini. Itu takziah tidak perlu terlalu panjang, tidak perlu terlalu lama, yang penting ada bekal dibawa pulang. Akhirnya di penghujung takziah ini ingin mengingatkan kepada semua yang hadir, tidak diterima salat, tidak diterima puasa, tidak diterima zakat haji umrah kalau dosa kepada orang tua semua. Kuingatkan sekali lagi, jangan pernah bermimpi salat ini akan diterima oleh Allah kalau durhaka kepada orang tua. Tabe. Lalu apa yang menjadi ukuran durhaka kepada orang tua Pak? Kata muridnya Imam Al-Ghazali saat bertanya kepada Al-Ghazali gurunya, wahai guru,
Apa tandanya, ukurannya bahwa anak sudah durhaka kepada orang tuanya? Dijawab oleh Imam Al-Ghazali, kalau engkau bicara dengan orang tuamu, lalu suaramu lebih tinggi nadanya dibandingkan suaranya ibumu, sementara ibumu telinganya bisa mendengarkan walaupun suaramu tidak besar, maka itu sudah masuk durhaka anakku. Kadang kita itu nak kena yang begini-begini. Biasa Makassar, Timur, tak lo kadita mata tuh. Ayo baik-baik. Itu sebabnya mengucapkan la ilaha illallah 100. Untung kalau ada satu mudah mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena kadang kita kasar kepada orang yang telah melahirkan kita. Tuh, betul tidak? Bagaimana perasaan tak bunda? Ini banyak gadis-gadis ini yang bisa mendengarkan hikmahnya. Bagaimana perasaan tak bunda kalau kasar mulutnya nak tak senang atau tidak? Menangis atau tidak bunda? Saya yakin sama jawaban tak, pasti menangis ki. Kenapa Ustaz tahu? Karena kita ini orang tua sangat-sangat sayang dengan anak, tapi kalau anak kasar mulutnya, maka itu sudah durhaka ki nak kepada orang tua tak. Imam Abu Hanifah, penghafal hadis, ratusan ribu hadis dihafal oleh Imam Abu Hanifah. Dalam riwayatnya, ada murid yang memperhatikan kenapa ini Imam Abu Hanifah setiap kali ada ibunya duduk di tempat pengajian, ia diam membisu. Tidak mau lanjutkan pengajian. Nanti dia lanjutkan kalau pergi lagi ibunya masuk dalam rumah. Lalu sahabat memberanikan diri berkata, wahai Imam Abu Hanifah, kuperhatikan setiap kali pengajian lalu datang ibu, tak kenapa kita berhenti seperti orang bisu. Lalu ia menjawab, saya takut jangan sampai bicara kak. Sementara ibuku memanggilku lalu saya tidak menjawab, saya nanti durhaka kepada ibuku. La ilaha illallah. Ridal walid, ridal walidain, ridahnya Allah tergantung dari ridahnya orang tua. Wa suhtullah suhtul walidain, marahnya Allah tergantung dari marahnya kedua orang tua. Maka takziah ini kita tutup dengan sama-sama membaca doa untuknya. Dalam hadis, ketika ada anak yang membaca doa, warafa' derajat, diangkat derajatnya orang tua dalam kuburannya. Lalu ia pun berkata, Mahaza ya Rab, kenapa ditinggikan derajatku ya Rab? Kenapa kuburanku dilapangkan ya Rab? Kenapa kuburanku diterangi dengan cahaya rahmatmu ya Rab? Kenapa kuburanku begitu banyak nikmat yang datang ya Rab? Maka dijawab kembali oleh malaikat, itu karena doanya anakmu kepadamu. Maka kita baca Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani zaghira. Nah, karena semua orang tua yang sudah meninggal, termasuk orang tuaku yang sudah tiada. Ayo kita baca husuk pelan-pelan. Yang meninggal itu hanya jasa. Kalau kita husuk, Pak, ada jitu di depan tak tersenyum. Ayo buktikan sendiri. Sama-sama kita baca pelan-pelan. Rabbi ghfirli, ikuti semua. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ustaz, saya punya dosa kepada almarhum Ustaz. Hanya doa seperti ini yang bisa menghapus dosa-dosa Anda. Makanya ayo semua ikut suara. Ayo angkat suara sama-sama. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1 menit kita mengingat kenangan indah bersama dengan orang tua kita masing-masing. Anakku, ada kata-katanya ibu yang susah kita lupakan. Saat ia berkata, nak, baik-baik Dina, jaga diri tak Dina. Naku ada tumak kedana para kaya letak Dina, jaga dirimu Dina, baik-baik Dina.
Jangan ki dina mangkaga dina aja mau masih bagi dina. Bersaudara ki itu nak. Saling sayang menyayangi ki dina bersaudara dina. Saya yakin pernah ki dengar kalimat itu Bapak Ibu. Nak kasih duduk ki ibu tak lalu nak suapi ki satu-satu lalu berkata nak makan ki nak supaya cepat ki besar. Saya yakin pernah ki dengar itu kata-kata Bu. Lihat ibu tak Pak. Lihat ibu tak ayah dan bunda saat kita bahagia dia yang paling bahagia. Padahal kita ini tidak ada seorang anak yang tidak bisa lupa orang tuanya, tidak ada. Tapi kadang kita hilap, maka hasrat timuta loka di tamatuata, kadang kita bentak kasihan. Menangis itu orang tua Pak Ibu kalau kita bentak kasihan. Dalam sujudnya dia akan memohon, ya Allah, jadikan anakku anak yang saleh ya Allah. Dia korbankan segala-galanya untukmu wahai anakku. Nari waktu tak tukasi nama lopona. Kita sudah sukses. Kadang kita lupa untuk berbakti kepadanya Pak Ibu. Padahal ingat kasihan ingat tidak ada orang yang paling sayang dengan kita selain ayah dan ibu Pak. Tidak ada itu. Dan tidak adalah orang yang tidak pernah menghabiskan waktunya untuk kita selain ayah dan ibu Pak. Makotosi sudah kita matua. Makanya yang masih hidup orang tuanya. Para kami menita matua tadi rawat orang tua tak yang masih hidup. Rawat memang mikodong. Karena seandainya bisa kita habiskan harta untuk menghidupkan, ambil. Tapi kan tidak mungkin. Rawat orang tua tak yang masih hidup orang tuanya. Bahagiakan yang bisa kita bahagiakan. Ustaz Ansar selalu sampaikan dimanapun takziah. Orang tua setiap tahun ku bawa di depan Baitullah. Saat ia menangis berkata, nak terima kasih Dina, terima kasih nak. Ternyata tangisannya orang tua. Tidak ada apa-apanya uang yang kita gunakan untuk membuat ia menangis seperti itu Pak Ibu. Jangan buat menangis dengan kata-kata kasar, jangan. Semoga apa yang disampaikan malam ini kita bisa mengambil pelajaran. Dan semoga semua anak-anak tak menjadi anak yang saleh dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita niatkan untuk almarhum orang tua kita, nakenatomi almarhumah Ibu Hajah Siti Amah. Ila hasihinnya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat jalan Ibu. Selamat jalan Ibu. Doa-doa anakmu akan selalu menyertaimu insya Allah. Kita baca salawat karena salawat itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Sama-sama kita baca salawat 2 kali baru kita duduk dan melaksanakan jamuan yang akan disiapkan sama-sama. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Cukup. Nomornya Ustaz Ansar, kalau tak ada yang mau ambil, nanti dipanggil acara apapun bisa insyaallah. 0852 catat makin. Ya, siapa tahu mau panggil Kak nanti di tempat tak boleh. 0852 dikasih keluar misnek tak. 980
58 221. Ulangi 0852 980 58 221. Sudah? Kalau sudah, sisa ditulis namanya Ustaz Kakak Ansarku. Male. Satu kali 0852 980 58221. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru. Sudah di mata aku. Mereka kasih tahu mata. Hah? Bersama